Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan karunia oleh Allah masih bisa berkumpul, bisa mengerjakan sholat berjamaah, dan juga kita berkumpul untuk melaksanakan kultum. Semoga rutinitas kultum ini menjadi jalan hidayah dan taufik dari Allah kepada kita, agar kita senantiasa berada dalam penjagaan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita ingin sharing dengan judul ataupun dengan materi tentang keikhlasan. Jadi anak-anakku, dalam beribadah atau dalam melakukan sesuatu yang baik, itu kita harus niatkan untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah saja. Bukan dari pujian dari manusia, bukan dari balasan manusia. Seperti hanya dalam doa iftitah kita, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh sholat kita, sujud kita, hidup dan mati kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Fatihah pun kita akan selalu membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Jadi faktor keikhlasan ini harus kita latih ya. Misalnya kita mau niat sholat, niat puasa, niat sedekah kepada orang lain, membantu orang lain, membantu orang tua, itu niatkan karena Allah. Bahwa saya melakukan ini adalah karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah. Itu saja yang kita harus tanamkan. Di sini ada kisah zaman dahulu di mana seseorang ketika berbuat baik karena Allah itu memiliki kekuatan mengalahkan setan, tetapi di tengah jalan dia tergoda oleh setan dengan materi keuangan, sehingga niatnya dia berubah dan akhirnya dia kalah oleh setan. Karena setan ini selalu membelokkan niat kita dari niat kepada Allah, berubah menjadi niat kepada yang lain. Kisahnya sebagai berikut. Al-Hasan berkata, dulu ada sebuah pohon yang biasa disembah oleh manusia di sekitarnya. Kemudian karena ada seorang laki-laki yang sangat kuat imannya, dia mendatangi pohon tersebut. Karena pohon tersebut sering dipakai ibadah gitu ya, berhala. Lalu dia berkata, saya akan menebang pohon ini. Lalu dia datang ke tempat pohon itu untuk menebangnya dalam keadaan sangat marah. Tiba-tiba di tengah jalan dia dihampiri oleh iblis yang menjelma dalam bentuk manusia. Iblis bertanya kepada laki-laki itu, apa yang akan kau lakukan? Laki-laki ini berkata, saya akan menebang pohon yang biasa disembah oleh orang-orang. Karena memang iblis ini senang kalau pohonnya itu dijadikan tempat ibadah, di tempat sembahan gitu. Karena mencari temannya buat di neraka. Iblis lalu berkata, jika engkau tidak menyembah pohon ini, apa ruginya bagimu kalau disembah orang lain? Kemudian laki-laki itu menjawab, saya tetap akan menebangnya. Kemudian setan ini akhirnya negosiasi nih, karena setan ini pintar. Apakah kamu mau diberi keuntungan? Kata si iblis ini. Engkau jangan menebangnya dan engkau akan diberi uang sebanyak 2 dinar tiap hari di waktu pagi.
engkau dapat mengambilnya di bawah bantalmu. Lalu laki-laki ini berkata, dari mana saya bisa mendapatkan itu? Lalu iblis menjawab, sayalah yang akan memberikan semua itu. Laki-laki ini malah kalah negosiasinya. Maka laki-laki tersebut itu pulang ke rumahnya, dan ternyata di setiap pagi di bawah bantalnya dia menemukan uang sebanyak 2 dinar. Akhirnya dia kan percaya sama si iblis ini. Bener juga nih si iblis nih. Ya udah, aku gak akan menebang pohon ini lah, biarin aja biar dapat uang terus, katanya gitu. Namun ketika waktu pagi berikutnya, tiba-tiba ia tidak menemukan uang itu. Maka ia berdiri dan dalam keadaan marah dan pergi ke pohon itu untuk menebangnya. Tiba-tiba iblis pun datang kembali ke tengah jalan dan berbentuk manusia. Lalu ia berkata pada laki-laki itu, apa yang akan kau lakukan? Laki-laki itu menjawab, saya bermaksud menebang pohon yang disembah oleh manusia itu. Setan berkata, hahaha, engkau bohong, engkau tidak akan bisa menebang pohon itu. Maka laki-laki itu tetap melangkah pergi untuk menebang pohon itu. Namun setan menerjang laki-laki itu dan memukulnya sehingga hampir mati. Setelah laki-laki itu jatuh, kalah oleh setan dalam berbentuk manusia, setan berkata, tahu kamu siapakah saya ini? Saya adalah setan, kata iblis. Pertama kali engkau datang untuk menebang pohon itu sambil marah karena Allah, sehingga saya tidak bisa menghadangmu karena engkau niat karena Allah. Maka dengan saya menipumu oleh 2 dinar dan engkau pun tidak jadi menebangnya. Nah, sekarang engkau ingin datang dan menebang pohon itu dalam keadaan marah karena uang 2 dinar yang saya janjikan. Maka karena itu dengan mudah saya bisa mengalahkanmu. Begitulah kisahnya, dan hikmahnya adalah bahwa kita sebagai hamba Allah, kalau kita niatnya bukan karena Allah, kita lemah. Ini sebagai gambaran bahwa kalau kita niat baik, berbuat baik bukan karena Allah, kita kondisinya powernya itu kurang. Tidak ada tenaga buat menyelesaikan pekerjaan itu. Tetapi kalau kita niat karena Allah, kita pun mengerjakan tenang, mengerjakannya juga ikhlas. Jadi hasilnya pun akan bertawakal kepada Allah. Maka kita niatkan, kita luruskan niat semua perbuatan kita karena Allah, maksimalkan ikhtiar usaha kita, hasilnya tawakal kepada Allah, biar Allah saja yang mengaturnya. Demikian kultum kali ini anak-anakku dan keluargaku, semoga bermanfaat bagi saya juga dan untuk kita semua. Billahi hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.